Shalom, shalom. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di saat teduh berkemenangan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita awali hari ini bersama dengan Tuhan. Biar kita diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Kita datang, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar, luar biasa dalam hidup kami. Engkau telah menjaga dan melindungi kami sepanjang malam ini. Dan pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami datang menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami. Biarlah kebenaran firman-Mu memberkati kami hari ini dan membuat kami kuat menjalani kehidupan kami. Kami dapat melakukan firman-Mu dan menyenangkan Engkau dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita memasuki bulan yang baru, bulan April, di mana di bulan ini kita akan berbicara tentang hidup dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Jadi kita akan berbicara tentang Roh Kudus, ya. Nah, hari ini kita akan membaca satu ayat dari kebenaran firman Tuhan dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kalimat terakhir dikatakan dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kita akan berfokus di ayat ini tentang dimeteraikan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ayat ini berkata kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kata dimeteraikan dalam bahasa Yunani yaitu spragiso berarti diberi tanda kepemilikan dan perlindungan. Sekali lagi, diberi tanda kepemilikan dan perlindungan. Jadi saudaraku, sebagai milik Tuhan, sebagai kepunyaan Tuhan, atau sebagai gereja Tuhan, atau sebagai orang Kristen, ketika kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itu tadi ayat yang kita baca. Itu artinya sekali lagi kita menjadi milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Ini luar biasa menurut saya, ya. Nah, jadi Roh Kudus itu menjadi meterai bagi saudara dan saya. Nah, kita mungkin mengenal meterai, ya. Dalam surat menyurat ada meterai. Kalau ada meterai itu berarti tidak bisa diganggu gugat, itu sah, itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ada kesalahan di situ dengan meterai itu, maka orang yang membuat meterai itu akan bertanggung jawab sepenuhnya, ya. Nah, demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika dikatakan di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Nah, firman disampaikan kepada saudara dan saya, dan kita percaya akan kebenaran firman Tuhan, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus Tuhan. Artinya saudaraku, selain yang saya sampaikan tadi, maka Roh Kudus ada dalam diri setiap orang percaya. Oleh karena itu, yang penting bagi kita setelah kita mengetahui bahwa kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, kita harus membiarkan Roh Kudus itu untuk apa? Nah, untuk memimpin kita. Seperti tadi saya sampaikan, tema kita di bulan ini hidup dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Jadi sudah sewajarnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya yang dimeteraikan dengan Roh Kudus itu mengalami kuasa Roh Kudus dan juga pimpinan Roh Kudus. Nah,
Secara singkat sederhana bisa saya sampaikan, kuasa Roh Kudus itu berarti kita mengalami apa yang disebut dengan sukacita. Nah, dan saya yakin pertanda seseorang itu atau kita orang percaya membiarkan Roh Kudus, kita yakin Roh Kudus ada dalam hati kita, maka kita akan mengalami apa yang disebut dengan sukacita yang luar biasa, dan itu hanya dikerjakan oleh Roh Kudus. Ada banyak hal yang membuat kita bisa senang, bisa bergembira, bisa bersukacita, tapi apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu jauh luar biasa. Itu rasanya luar biasa, saudaraku. Sukacita yang tidak tergambarkan, sukacita yang luar biasa. Itulah kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus membiarkan Roh itu menguasai kita dan memimpin kita sehingga kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, saya sendiri menyadari bahwa tanpa kuasa Roh Kudus, tanpa Roh Kudus, hidup benar ya, hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan itu terasa agak berat gitu loh. Nah, jadi kalau kita tidak membiarkan Roh itu berkuasa, tidak membiarkan Roh Kudus itu memimpin kita, ya kita akan mungkin berat menjalani kehidupan kita, melakukan firman Tuhan. Ya, itu berat secara daging. Tapi kalau Roh bekerja dan kita biarkan Roh itu bekerja dalam hidup kita, saya yakin kita bisa bukan saja mengalami kuasa Roh Kudus, tapi kita juga mengalami pimpinan Roh Kudus. Artinya kita dapat melakukan firman Tuhan, kita dapat melakukan kehendak Tuhan, kita dapat menyenangkan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mau kita melakukan firman-Nya dan menyenangkan Dia. Dengan apa? Dengan percaya dan melakukan kebenarannya, melakukan kehendak-Nya dalam hidup kita. Nah, itu artinya kita tidak hidup lagi dalam dosa atau dengan keinginan kita semata, tapi keinginan kita semata-mata hanya untuk apa? Menyenangkan Tuhan. Nah, itu terjadi karena apa? Karena kita membiarkan Roh Kudus ya, yang sudah tadi dimeteraikan untuk kita memimpin kehidupan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita pada pagi hari ini dan memberikan makanan rohani untuk kita kuat menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengar. Kiranya kebenaran firman-Mu boleh memberkati setiap kami. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau sudah memberikan keselamatan dengan memeteraikan Roh Kudus dalam hidup kami, orang yang percaya kepadamu. Itu artinya kami adalah milik kepunyaan-Mu, dan kami percaya kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami datang kepadamu menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami mohon kepada Tuhan, Tuhan berkati kami, Tuhan tolong kami dalam melakukan semua aktivitas kami Tuhan. Kalau ada di antara kami Tuhan yang sakit Tuhan, mari Kau sembuhkan mereka. Yang mempunyai pergumulan beban berat Tuhan, Engkau berikan jalan keluar Tuhan. Kami percaya bagi-Mu tidak ada yang mustahil Tuhan. Engkau sanggup menolong kami dan Engkau sanggup memberkati setiap kami. Kami datang Tuhan, kami menyerahkan hidup kami. Kami mau Tuhan terus hidup dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus-Mu, dan kami membuka hati kami untuk Roh Kudus memimpin kami, berkuasa dalam hidup kami, sehingga kami dapat melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Roh Kudus bekerja, berkaryalah melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kiranya setiap kami yang mendengarkan firman-Mu diberkati pagi hari ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, demikian renungan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati setiap kita. Tetap semangat, kita adalah umat pemenang. Shalom, amin untuk firman Tuhan.